Terus ada apa persoalan apa? Iya Ustaz, seperti biasa Ustaz, kalau Roski datang ada sesuatu di media sosial Ustaz yang ramai Ustaz. Begitu Ustaz. Yang viral. Iya, betul Ustaz. Batuk tuh. Ya, tapi juga penting untuk digarisbawahi ya. Keramaian itu tidak harus menjadi satu kontroversi. Artinya debat misalnya kan, atau naudzubillah ya saling beradu, bukan argumentasi yang ilmiah sifatnya, tapi hanya untuk eksis, apalagi hanya untuk buat konten dan sebagainya ya. Dan jangan juga punya inisiatif untuk bisa misalnya dalam tanda petik ya mempertemukan, dalam arti mengadukan ustadz ini dengan ustadz itu, itu tidak baik ya. Jadi kalau kita alih fungsikan seperti kasus akikah tadi ya, dalam konteks yang lebih bermanfaat untuk mencari satu tuntunan dalam Islam, yang kedua menguatkan keyakinan, yang ketiga menambah pengetahuan, yang keempat yang paling pokok menguatkan keimanan ya, sehingga yang kelima kita menjadi semakin lebih dekat dengan Allah dan baik dalam hubungan. Itu dasarnya. Jadi kalau tidak penting tidak usah disampaikan ke saya ya, kecuali kalau ada hal-hal yang positif. Apa itu? Qadarullah Ustaz, ini pembahasannya tentang yang apa namanya, yang sering dilakukan oleh masyarakat kita secara umum, Ustaz, Al-Fatihah Ustaz. Masya Allah. Betul Ustaz. Jadi mungkin ya ada kontroversi tentang surat Al-Fatihah yang sering dipakai untuk segala kegiatan itu Ustaz, segala acara gitu-gitu Ustaz. Contohnya? Ya mungkin tentang peresmian apa atau apa gitu Ustaz. Peresmian bangunan. Betul Ustaz. Peresmian sekolah. Betul. Atau apa? Membuka acara. Mungkin ya kayak syukuran rumah atau apa gitu Ustaz. Dan rumah. Kemudian apalagi? Apalagi ya? Banyak mungkin saja kalau di banyak majlis-majlis kalau buka dengan Al-Fatihah, buka rapat gitu ya. Iya. Masalahnya apa? Ada mungkin apa namanya sebagian yang membid'ahkan Ustaz. Hal seperti itu Ustaz. Ya baik. Betul. Ya pertama kita menghormati. Ya, jadi setiap orang memberikan pandangan itu sepanjang orang itu punya kompetensi, ya kan? Kemudian juga punya argumentasi ilmiah, kita dengar dulu, ya kan? Hormati bagaimanapun kan dia berpendapat. Nah setelah itu kita punya kaidah di dalam Islam, timbang setiap pendapat itu dengan dasar-dasar sumber hukum di dalam Islam. Sumber hukum itu yang pokok kan ada dua, ada Al-Quran, kemudian hadis-hadis atau sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, cara konstruksinya lewat kaidah-kaidah yang penjelasannya disampaikan oleh para ulama kita yang otoritatif. Maka di sini Nabi katakan para ulama itu yang otoritatif, pewaris Nabi, untuk menjelaskan, karena kita nggak bisa mengakses langsung pada Al-Quran, pada hadis, ya, atau langsung memahami kecuali dengan turunan transmisi penjelasan Nabi yang disampaikan dari Nabi pada sahabat beliau, dari sahabat kalangan ulama di antara sahabat itu mengambil itu lalu meneruskan mengajarkan pada orang setelahnya, orang setelahnya, orang setelahnya. Nah runtutan ini itu disebut dengan sanad namanya. Itulah yang menjaga kemurnian, kebenaran, otentisitas, validitas ajaran Islam, sehingga tidak ada potensi untuk menyimpangkan dari standar-standar yang benar untuk beribadah. Itu yang menjadikan sampai sekarang kita sholatnya nggak ada perbedaan, Qurannya terjaga, amalan pokok dalam Islam rukun yang 5 semua sepakat, nggak ada perbedaan. Jelas sampai sini? Nah, bila sudah paham tiga hal ini, mari kemudian kita timbang ya bagaimana hukumnya membacakan Al-Fatihah di luar konteks sholat ya. Baik, kan bisa dibaca dalam sholat, bisa dibaca di luar sholat. Di luar sholat itu yang tadi seperti Roski contohkan, ingin meresmikan bangunan, atau tadi saya tambahkan ingin membuka majelis misalnya, atau bahkan membuka rapat, pertemuan, dan sebagainya. Hukumnya bagaimana? Baik, di Islam itu ada dua sifat ibadah secara umum ya. Yang satu yang disebut dengan muqayyad. Muqayyad itu sesuatu yang terikat oleh tempat, oleh keadaan, oleh waktu, rukun, syarat. Jelas? Yang kedua mutlak. Mutlak itu nggak diikat oleh waktu tertentu, di tempat tertentu, kan? Dengan syarat atau rukun tertentu. Nah, kaitan dengan Al-Fatihah ini itu ada masuk kepada dua bagian yang dimaksudkan tadi. Ada yang sifatnya bacaan Al-Fatihah itu muqayyad, ada yang mutlak. Contoh, kapan Al-Fatihah dibacanya? Dengan ragam muqayyad, hukum yang terikat dalam sholat. Ya? Bahkan jadi rukun kan dalam sholat itu. Karena itu, ketika kita menunaikan sholat,
ya kan ada rukunnya, ada syaratnya. Di antara syarat untuk menunaikan salat harus berwudu. Kemudian dimulailah masuk kepada rukun. Dari dibuka dengan takbir, kemudian ditutup dengan salam. Dari takbir sampai salam itu di antara rukun pokoknya baca Al-Fatihah. Itu harus sesuai urutan. Tidak bisa Rozki baca misalnya setelah iftitah baca Qul a'udzu birabbil falaq dulu baru Al-Fatihah, nggak bisa. Atau misalnya cuma iftitah, setelah itu baca suratnya bukan Al-Fatihah. Al-Ikhlas, setelah itu rukunya baca Al-Fatihah dulu baru Subhana rabbiyal azim misalnya. Itu nggak bisa, itu bid'ah namanya. Baik ya? Maka tidak boleh mengada-ngadakan pada satu persoalan ibadah yang sifatnya muqayyadah. Ada langsung ketentuannya, syaratnya, tempatnya, keadaan, waktunya. Karena itu pada sifat-sifat yang ibadahnya itu terikat muqayyadah, ibadah muqayyadah terikat dengan rukun, dengan syarat, tempat, waktu, ya, dan turunan lainnya, itu biasanya Nabi mencontohkan dengan detail dari awal sampai akhirnya. Dalam kasus salat ini bahkan Nabi langsung mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian seperti melihat aku salat. Itu Nabi contohkan dulu. Ya, ada kasus itu di Sahih Muslim nomor hadis 397. Ada kasus seorang sahabat namanya Khalad bin Rafi' Az-Zuraiqi. Ya, datang ke masjidnya Nabi SAW, di Masjid Nabawi maksudnya. Lalu ia masuk, Nabi di sisi yang lain, beliau salat. Setelah salat, thumma Nabi SAW, dia selesai salat, salam ke kanan dulu, baru kemudian ke kiri. Dia datang kepada Rasulullah SAW, mengatakan, Assalamualaikum ya Rasulullah. Dijawab oleh Nabi SAW, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Irja' salli fa innaka lam tusalli, atau kama qala Rasulullah SAW. Kata Nabi, kamu salat lagi. Kan? Nah, singkatnya, fa'ada salatahu thalatha marrat, dia mengulang salatnya sampai 3 kali. Datang ke Nabi, Nabi tetap berkata dengan kalimat yang sama. Kamu salat lagi karena engkau belum salat. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, atau kama qala, ya Rasulullahi ma uhsinu ghairah. Ya Rasulullah, aku bisanya begini katanya. Ya alimni. Dia merasa ada yang kurang tepat di dalam salatnya kan. Nah, maka mohon ya Rasulullah ajarkan aku. Maka diajarkan oleh Nabi dari awal sampai akhirnya. Nah ini pentingnya ibadah-ibadah yang diikat tadi, baik oleh waktunya, tempatnya, keadaannya, rukun, syaratnya. Maka penting ada contoh di dalamnya. Sifat ibadah itulah yang harus mengacu kepada apa? Contoh. Keluar dari contoh itu berpeluang mendatangkan bid'ah, sesuatu yang menyimpang dari tuntunan yang dicontohkan. Paham sampai sini? Baik. Ini bagian yang pertama. Jadi sesuatu yang sudah ada contohnya, sesuatu yang terikat, maka tidak boleh keluar dari ketentuan dan itu. Di luar aspek muqayyadah ada yang sifat mutlaqah. Nah, karena mutlaqah ini nggak diikat dengan waktu seperti sholat. Subuh waktunya ada khusus kan, zuhur ada khusus, asar ada khusus sampai dengan ke isya. Kan? Nah, kemudian yang kedua ini tidak diikat dengan waktu, nggak diikat dengan tempat di mana saja, ya, sepanjang tempatnya baik, tempatnya suci, tempatnya bagus, bukan tempat-tempat yang terlarang sifatnya. Terus tidak diikat dengan rukun dan syarat tertentu, nggak harus punya wudhu dulu, nggak harus ada urutan-urutan, itu mutlaqah namanya. Nah, Al-Fatihah bila tidak dibacakan di dalam sholat yang muqayyadah dan dia diamalkan dalam mutlaqah, maka tidak terikat seperti ketentuan sholat. Nah, jelas sampai sini? Ini dulu dasar yang pertama, dan tidak perlu ada contoh. Jelas ya? Kenapa? Karena dibuat umum oleh Nabi, bukan dibuat khusus, sehingga memudahkan setiap umatnya itu untuk menunaikan dalam keadaan-keadaan yang mungkin berbeda. Jadi penting untuk dipahami bahwa jangan sampai disimpulkan semua amalan itu mesti dicontohkan oleh Nabi. Jelas ya? Jangan disimpulkan demikian, karena Nabi pun memberikan 2 contoh. Contoh pertama yang terikat, contoh kedua umum. Nah, contoh yang terikat itu spesifik penunaian dari awal sampai akhir. Mesti ada contoh. Seperti tadi apa? Sholat. Ya, haji, khudhu anni manasikakum. Ya, kalian harus bermanasik seperti aku. Ambil contohku. Itu kata Nabi. Ya kan? Tapi ada yang Nabi memberikan fleksibilitas. Contohnya itu nggak spesifik Nabi contohkan, tapi disampaikan umum. Tuh, ya. Jadi untuk apa hikmahnya? Memudahkan, karena nggak semua aktivitas yang akan dikerjakan umat Nabi itu seragam semua. Ya. Nah, biasanya pada amalan-amalan yang oleh Nabi dibuat penunaiannya itu dipersilahkan secara umum ditunaikan, tapi amalnya serupa, berarti ada kemuliaan di amalan itu yang manfaatnya bisa didapatkan dalam berbagai aktivitas yang banyak. Itu poinnya. Ya. Nah, maka disitulah kemudian kita temukan Al-Fatihah termasuk bagian di ragam itu, saking istimewanya. Ya, jadi Al-Fatihah itu memang ayat khusus, ya, dan surah khusus. Jadi saya katakan
setiap ayatnya. Kalau saya katakan ayat itu setiap ayatnya. Setiap Ya. ayat. Bahkan nanti kamu kalau baca misalnya tafsir ayat ahkamnya Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, itu saat menerangkan surah Al-Fatihah, beliau menyampaikan 10 keistimewaan yang diurai itu setiap ayatnya. Ya. Maka tadi saya katakan ayatnya, ya, bahkan suratnya itu memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa karena hanya diturunkan semua keistimewaan yang terkandung di dalamnya kepada Rasulullah SAW. Jadi nabi-nabi sebelum beliau tuh nggak dapat itu. Ya, nanti ada 2. Coba cek di Sahih Muslim tuh. Coba di paling bawah, yang kita paling bawah itu Sahih Muslim. Ya, saya tempatkan Al-Bukhari di atas, itu Sahih Muslim. Nah, coba nomor hadis 806. 806. Ya, nomor hadis 806. Paling kiri itu ya. Nah, paling kiri 806. Coba di 700. Ada subtopik yang ke-6, subtopik 43, topiknya yang ke-6. Ada nggak? Nah, itu betul subtopik yang ke-6 ya, kan ada 44 topik di sini. Oh, iya, Kitab Shalatul Mustafirin. Nah, ini kan ya jelas ya. Nih, Kitab Shalatul Mustafirin, ya kan? Wa qasriha. Ini topik tentang penjelasan salat orang yang dalam perjalanan dan juga pembahasan tentang qasar salat. Kapan salat di qasar dalam perjalanan. Nah, ini subtopik 43 ini membahas tentang bab fadlil Fatihati wa khawatim surah Al-Baqarah. Ya kan? Bab topik subtopik tentang keutamaan surah Al-Fatihah dan penutup surah Al-Baqarah. Nah, kalau Razki lihat nih hadis nomor 806, saya persingkat saja ya. Jadi singkatnya ini saya sudah baca yang sudah kita kaji juga. Singkatnya ini hadis diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, menyampaikan satu pesan luar biasa bahwa Nabi SAW satu waktu itu mendengar semacam suara pintu terbuka, ya kan? Kemudian setelah itu beliau menengok ke langit, tiba-tiba pintu langit terbuka. Ya. Secara singkatnya ya, turun malaikat Jibril alaihissalam lalu menyampaikan kabar gembira kepada Rasulullah SAW. Abshir bin Uraini, ya, kata malaikat Jibril alaihissalam, ya, aku berikan kabar gembira dengan datangnya 2 cahaya, ya kan? Dua cahaya ini khusus diberikan kepada Muhammad SAW dan tidak pernah diberikan pada nabi-nabi sebelumnya. Nah, apa itu 2 cahaya itu? Surah Al-Fatihah dan penutup surah Al-Baqarah. Ya, nanti di hadis terusannya kalau kita baca itu detailnya itu 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Amanar Rasul sampai la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, komen yang paling menarik saya ingin tunjukkan di akhirnya tuh, yang kalau dibacakan setiap hurufnya, ya, setiap hurufnya dibacakan, tidak akan terjadi setelah bacaan itu kecuali kalau kita minta apapun itu diberikan. Ya, kalau benar bacanya ya. Nah, lihat nih komennya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Qala, saya sampai ujungnya saja ya. Lan taqra'a bi harfin minhuma illa u'titahu. Tidaklah engkau membaca satu huruf pun dari 2 surah itu, Al-Fatihah dan Al-Baqarah, khususnya yang terakhirnya, 2 ayat terakhir ya. Illa u'titahu, kecuali kalau engkau kemudian berharap sesuatu, berdoa minta sesuatu, setelah itu berpotensi dikabul. Kalau benar berdoanya. Ya. Nah, sekarang hadis ini memberikan kesan bahwa surah Al-Fatihah dan surah Al-Baqarah, ya, khususnya 2 ayat terakhirnya, kalau kita ambil Al-Fatihahnya dulu ya, karena pertanyaan tadi di Al-Fatihah, ini memiliki keutamaan yang bisa digunakan untuk tawassul. Tawassul itu menjadikan amal soleh sebagai perangkat yang kita mohonkan dengan amal soleh itu kepada Allah untuk mengabulkan doa atau memudahkan apa yang akan kita kerjakan atau menggapai apa yang kita harapkan. Ya, dari mana Ustadz itu konsep tawasul adanya? Allah langsung sampaikan. Di mana? Surah Al-Maidah ayat berapa ya? 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai semua orang yang beriman, ya kan? Tingkatkan takwamu kepada Allah dan carilah dengan amalan takwa itu wasilah. Wabtaghu ilaihil wasilah. Jadi kalau rezeki misalnya ingin sesuatu ya yang dimudahkan oleh Allah, mau kerja nih dapat kemudahan, istri mau lahiran tadi kan. Nah, biasanya fitrah kita kan minta berdoa kan, ya kan? Nah, doa itu bagian dari tawassul. Amal soleh itu fitrah manusia kan. Kalau dia merasa lemah, dia minta kepada Allah kan, kepada Tuhannya kan, Rabbul Alamin. Nah, doa ini bagian dari tawassul. Nah, apa yang dibaca dalam doa ini? Di antara sekian yang bisa kita bacakan dalam doa, surah Al-Fatihah. Nah, jadi Al-Fatihah ini bukan sekedar surah yang diturunkan
ya surah biasa, tapi surah ini juga bisa berperan sebagai wasilah ya, yang kita bisa tawasulkan, memohon kepada Allah dengan bacaan surah itu, bahwa Allah mengabulkan hajat kita, mempermudah urusan kita, ya kan? Mengantarkan apa yang kita harapkan, mendatangkan apa yang kita inginkan. Itulah peran Al-Fatihah. Yang nerangkan siapa? Rasulullah SAW. Nabi dari mana? Malaikat Jibril. Kemudian yang meminta kita membaca itu, bagian dari tawasul, siapa? Allah langsung, Rabbul Alamin, Tuhan kita. Jelasnya ini, tahu dari mana Al-Fatihah yang dimaksudkan itu kaitannya dengan solusi hajat. Nah, kita tidak beropini, hadis lagi. Kan tadi timbangan di awal, Quran dengan hadis. Caranya dari yang mana? Dalam Sahih Muslim lagi. Nomor hadis 397. Ya. Saya ini bukan ingin menunjukkan saya hafal, ini tidak. Karena kita kan ngaji. Ngaji. Kau mau baca, lihat sendiri, 397. Nah, ini ya. Ini saya kasih hijau, ini bukan nandain topik-topik sekarang kita ngobrol, ini yang dulu-dulu saya lagi bahas, tandain. Baca kalau ini dari 395 sampai 397. Kalau Khalad tadi bin Rafi' kita sudah bahas. Nah, ini ya. Coba kita mulai dari 395-nya dulu. 392, 94, 95. Nah, ini ya. Coba tuh lihat tuh. Ya. Ya, ini Kitabus Shalah, topik nomor 4 ya. Nah, ini nomor 395. Dari sini dulu nih. Ya, ini kan panjang. Saya bisa bacakan hadisnya dari sahabat Abu Hurairah. Lihat ujungnya tuh. Ya, kalau dari sini ini kan kisahnya Khalad bin Rafi'at ya. Kemudian setelah itu masuk ke orang yang mencuri-curi salat karena dia berusaha untuk meninggalkan Al-Fatihah. Ini dari Abu Hurairah nih. An Abi Hurairah ya, radhiyallahu ta'ala anhu, 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya bacakan cepat aja ya. Ini hadisnya qudsi. Ya, jadi hadis qudsi itu yang sanadnya tersambung langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Lalu disampaikan maknanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lafaznya diterangkan kepada kita tapi dalam bentuk lafaz yang tegas. Ya, jadi Nabi langsung menisbatkan persanadannya kepada Allah. Qala Allah azza wa jalla. Baik ya, kalau hadis-hadis yang bukan qudsi, Nabi langsung mengatakan. Sanadnya tidak disambungkan langsung, tapi maknanya diberikan oleh Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wahyu kepada Nabi, Nabi sampaikan. Jadi hadis biasa itu bentuknya Allah ilhamkan berupa wahyu kepada Rasulullah SAW. Beliau lafadznya langsung dari Nabi disampaikan. Nabi menyampaikan innamal a'malu binniyat. Lafadznya dari Nabi, tapi maknanya Allah yang sampaikan. Kalau Quran, lafadz dan maknanya langsung dari Allah. Jelas? Kalau hadis qudsi itu maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, lafadznya Nabi tegaskan tapi sanadnya Nabi sambungkan kepada Allah. Qala Allah azza wa jalla. Ya, kata Nabi, qala Allah azza wa jalla, wa kama qala sallallahu alaihi wasallam, qasamtus shalah baini wa baina 'abdi. Allah itu berfirman, aku membagi salat itu dua bagian, antara hak aku dan hak hambaku. Ya, wali 'abdi masal, dan hambaku bila benar menunaikan kewajibannya sebagai hak aku. Jadi kalau ada hak ada apa? Kewajiban kan? Jadi hak Allah kewajiban kita, hak kita kewajiban Allah kepada kita. Saking adil dan rahman rahimnya Allah itu, padahal Allah tuh mudah saja mengatakan sholat tuh kita hamba. Iya. Tapi karena rahman dan rahimnya, ya menjelaskan kenapa engkau mesti sholat. Bukan hanya membuktikan keimananmu kepada aku, penghambaanmu kepada aku, tapi ada manfaat yang engkau akan dapatkan dalam hidupmu untuk mempermudah tugasmu di dunia ini. Maka aku bagi dua bagian, kata Allah dalam sholat itu. Ya. Kemudian ada bagianku, ada bagianmu nih. Wali abdi masal. Kalau engkau benar menunaikan kewajibanmu itu, aku berikan kewajibanku untuk memberi kepadamu apapun yang kau inginkan. Ya, selama itu baik untuk urusan dunia akhirat ini. Jadi ada posisi dalam sholat itu yang kalau kita benar, itu Allah mengabulkan apapun yang kita minta. Selama itu ada maslahat dunia akhirat. Jelas? Baik, kapan itu dimulai? Kata Allah, nanti kembalikan ke sini ya. Idza qala al-'abdu alhamdulillahirabbil alamin, itu dimulai saat hamba membaca alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah azza wa jalla, Allah menjawab, hamadani 'abdi, hambaku sedang memujiku. Wa idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim, kalau hambaku berkata ar-rahmanir rahim, qala Allah azza wa jalla, athna 'alayya 'abdi, hambaku sedang menyanjungku. Wa idza qala al-'abdu maliki yaumiddin, kalau hambaku berkata maliki yaumiddin, qala Allah azza wa jalla, Allah kemudian menjawab, majjadani 'abdi, hambaku sedang mengagungkanku. Perhatikan, idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala Allah azza wa jalla, kalau hamba berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah langsung menjawab. Perhatikan jawabannya, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku, dan kalau hambaku benar sampai bacaan ini, apapun yang dia minta aku berikan. Jelas? Saya kasih gambaran gini, rezeki saya kasih waktu
1 menit. Ya. Untuk minta apa saja diberi. Ya. Kira-kira mau minta apa? Minta apa ya? Kalau 1 menit. Jadi bingung juga Itu tadi. panjang loh 1 menit itu. Betul, Ustaz. Ya, apalagi kalau saya katakan cuma 5 detik. Iya. Banyak yang diminta kan? Iya. Makanya Allah ajarkan 1 kalimat, 1 ayat yang bila dibaca terpenuhi semua apa yang kita minta itu. Ihdinas siratal mustaqim. Oh iya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu permintaannya para nabi, orang soleh, orang siddiqin, itu ada di An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Gitu. Jadi kembali ke sini, saya ingin katakan Al-Fatihah itu istimewa. Karena istimewa, Allah perintahkan kita sholat baca Al-Fatihah. Di antara faidahnya apa? Manfaat keistimewaannya. Supaya saat baca itu, kita punya hajat terkabulkan. Mudah. Itulah sebabnya Anda sholat dari subuh ke zuhur, kan nggak mungkin nggak punya masalah. Ya kan? Maka ketika dimohonkan dengan benar, bacanya benar, ya kan? Mohonnya benar, itu dikabulkan, dimudahkan. Makanya butuh contoh dalam ibadah muqayyadah itu. Jelas ya? Makanya dicontohkan oleh Nabi. Nabi contohkan itu supaya apa? Supaya umat-umatnya yang baca benar, urusannya mudah. Itu. Gitu ya? Makanya butuh contoh. Tapi kalau bukan di ibadah yang sifatnya muqayyadah, ya lawannya itu mutlaqah, tidak perlu dicontohkan. Karena apa? Momentumnya nggak terjadi setiap kali ada berkesamaan dengan waktu sholat. Oh iya. Kan umum sifatnya. Oh masa ujian harus bersamaan dengan waktu sholat? Rapat bersama? Kan nggak mungkin kan? Ya kan? Nggak selamanya harus sama gitu. Ya, ada ujian, yang ini rapat, yang ini kemudian ada mau pengajian, yang ini peresmian pembangunan. Ya, semua ragam itu timingnya tidak harus bersamaan dengan waktu sholat. Ya kan? Bisa jadi berbeda. Iya. Karena itulah Al-Fatihah itu selain bisa dibaca muqayyadah dalam sholat yang terikat rukun, syarat, waktu dan tempat, itu bisa dibaca umum di setiap keadaan. Kapan saja ya. Iya, bebas saja. Karena apa? Dia punya sifat umum, yaitu sifat-sifat tawassul. Itu sifat yang digunakan perantara untuk memohon kepada Allah kebaikan-kebaikan. Dan ini sudah sepakat ulama. Nggak ada perbedaan di situ. Gitu? Ya, karena itu para ulama, baik ulama salaf yang terdahulu. Ya, salaf itu ya kurang lebih 3 generasi lah. Ya, dari para sahabat, kemudian tabi'in, tabi'ut tabi'in yang diikat oleh para ulama sekitar abad sampai kedua menjelang ketiga Hijriah. Tahun 200-an sampai tahun 200 ke 300 Hijrah. Itu salaf. Saya ambil contoh satu aja. Imam Atha bin Abi Rabah. Itu diantara tabi'in senior. Imam Atha bin Abi Rabah. Itu muridnya sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Kemudian Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu. Itu muridnya, itu murid mereka diantara Imam Atha bin Abi Rabah, muftinya Mekah, khususnya dalam urusan haji dan umrah. Nggak ada orang jemaah haji, jemaah umrah bertanya persoalan semua seputar itu kecuali pada beliau. Fatwanya keluar. Tinggalnya di Mekah, keturunan Afrika, lahirnya di Yaman. Wafatnya tahun 114 Hijrah. Usianya saat meninggal kurang lebih 88 tahun. Berarti kelahirannya kurang lebih di 35 ke 40 Hijriah. Nabi wafat 32 Hijriah. Berarti wafat tuh beberapa tahun setelah Nabi wafat itu Imam Atha lahir. Lahirnya. Berarti salaf betul ini. Ya, salaf. Apa komen beliau? Ya, beliau menyampaikan terkait dengan semua rangkuman makna tadi bahwa Al-Fatihah itu mau dibacakan kapanpun ketika kita memohon hajat kepada Allah, diawali dengan bacaan itu, kecuali tidaklah dibacakan Al-Fatihah sebelumnya kecuali akan dijawab. Ila antuk dikabul. Ila antuk. Itu Imam Atha bin Abi Rabah. Kemudian ulama dari semua yang sudah viral ini, dari pemaknaan tadi Al-Fatihah bisa dibaca muqayyadah, ada contohnya, mutlaqah di mana saja. Tak perlu langsung ada contoh, karena nggak mungkin Nabi mencontohkan peresmian bangunan majelis taklim, nggak mungkin, karena umum. Yang umum itu nggak usah dikasih contoh lagi, tinggal dikasih kalimat umum selesai, ya kan? Ya, sama dengan ini Bismillahirrahmanirrahim itu kan umum. Oh iya. Ya, umum sifatnya. Nabi hanya katakan kullu amrin dzibadin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar. Pekerjaan-pekerjaan baik yang tidak diawali dengan bismillah terputus. Apa yang terputus? 2. Satu, pahalanya karena nggak bernilai ibadah. Yang kedua, keberkahannya. Makanya Bismillahirrahmanirrahim dipakai dalam tabarruk. Itu kata siapa? Ya, misalnya saya Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitabnya Tafsir Ayat Ahkam. Bismillahirrahmanirrahim dipakai dalam tabarruk. Dan Bismillahirrahmanirrahim itu bagian awal dari Al-Fatihah. Jadi satu ayatnya aja udah begitu, apalagi semuanya tujuannya. Bayang nggak? Kan? Ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim Nabi kan nggak pernah contohkan. Mari kita membuka majlis dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ada hadisnya?
Ya? Kalian mau kerja, mulailah kalian menanam kurma dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tidak kan? Iya. Gampang aja, Nabi nggak perlu contohkan karena ini umum sifatnya. Al-Fatihah sama, nggak perlu dicontohkan pada yang sifatnya umum, tapi yang khusus yang diikat rukun, syarat, waktu, keadaan itu mesti dicontohkan. Dari pernyataan ulama-ulama yang salaf tadi, kemudian melihat dari dalil Qur'annya, hadisnya, generasi setelahnya mengikuti. Nah, ikut ini namanya salafi, I-nya itu pengikut, ikut kepada amalan orang-orang salaf terdahulu, dengan gambaran mereka. Di antaranya siapa? Ulama modern di abad pertengahan, seperti misalnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, muridnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Itu bukan ulama salaf, itu ulama khalaf namanya. Khalaf. Nah, jadi kalau ikut kepada keduanya namanya khalafi, ikut ulama belakangan. Oh, iya. Ya kan? Kalau sanad dia tersambung ke belakang itu salafi. Jadi salaf itu bukan kelompok, bukan organisasi, bukan kelompok pengajian tertentu atau ormas, tidak. Itu manhaj namanya yang tersambung. Jadi semua orang Islam itu ya pasti kalau sholat kan nggak mungkin nggak ngikut orang sebelumnya, pasti ngikut. Jadi semua orang Islam itu sifatnya salafi. Jadi bukan nama khusus ya untuk kondisi atau kelompok ini tertentu, tidak. Yaitu nama yang mewakili sifat keadaan gitu ya. Nah, terlepas dari semua istilah-istilah itu, kita kembalikan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah paham betul dengan itu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu punya kebiasaan, kalau Anda nanti baca di antara biografi beliau itu kalau ba'da subuh, dari mulai sampai ke syuruk, subuh sampai ke syuruk, matahari di awal pertama kali setelah naik terbit ya, kemudian satu tombak bayangannya, itu mengulang-ulang Al-Fatihah aja. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, sampai waladhdallin, selesai ulang lagi sampai matahari terbit, sampai masuk syuruk. Jadi zikir gitu ya. Ya, pertanyaannya contohnya ada nggak dari Nabi? Nah, itu. Nggak ada. Apa beliau melakukan bid'ah? Beliau itu bid'ah. Nggak bisa kita langsung vonis ini bid'ah, tidak mungkin. Orang saleh berilmu, kan ilmunya tinggi, mufti, Syekhul Islam gelarnya, ya kan? Ya, Syekhul Islam loh. Ya, di bawah sedikit dari Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam. Ini Syekhul Islam, ya kan? Jadi ini kalau ada para syekh, para guru, nah ini guru-gurunya, guru di atas guru. Kalau Hujjatul Islam sudah orangnya sudah dalil. Ya, hujjah menjadi patokan, sandaran yang paling pokok. Ini Syekhul Islam mengamalkan itu sampai muridnya komen. Ya, muridnya kan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu juga komen tentang keutamaan Al-Fatihah. Bisa dibacakan di mana saja, mengambil tawasul dari situ, mengambil tabarruk dari situ. Sehingga ulama-ulama kekinian pun lintas madhab itu hampir semuanya menyimpulkan bahwa Al-Fatihah itu di luar yang ibadah muqayyadah seperti sholat, itu bahkan mereka menganjurkan silahkan dibaca di majlis-majlis. Bahkan para ulama sebelum membuat fatwa di majlis-majlis ilmu, dalam acara misalnya mau pengajian kah, mau satu acara kah, resepsi kah, macam-macam kah. Itu ada madzhab Maliki. Saya sebut madzhab Maliki ini yang paling dekat tempat tumbuhnya ke tempat Nabi berdomisili sampai wafat, itu di Madinah. Al-Madinah Al-Munawwarah. Sehingga Imam Malik itu dikenal dengan Imam Darul Hijrah, imamnya Madinah. Imam Madinah, ingat ya, Madinah sekarang masuk ke wilayahnya Saudi Arabia. Nah dulu imam yang paling populer itu namanya Imam Malik bin Anas. Ya, lahir sekitaran 93-94 Hijrah, Imam Malik bin Anas. Dan itu bicaranya dalil semua. Imam, sudah itu imam tuh di atas yang lain-lainnya tuh, Imam Malik. Ya, itu kalau sudah beliau itu yang berfatwa, sudah keluarnya hadis, Quran hadis, dalil semua. Sampai Imam Asy-Syafi'i belajarnya ke Imam Malik. Ya, Imam Malik itu menurunkan turunan-turunan pokok panduan keilmuan dan informasi-informasi yang tersambung ke dalil, ke hadis, lalu kodifikasi, pengumpulan semua informasi ini menjadi sebuah patokan, ya, pilihan untuk menunaikan. Itu disebut madhab namanya. Maka madhabnya disebut Maliki, yang ikut bagaimana Imam Malik beribadah, ikut fatwanya Imam Malik, jalurnya tersambung kepada Rasulullah SAW. Di antara tokoh kekinian misalnya yang ikut madhab Imam Malik itu namanya Syekh Abdullah Bayah di Uni Emirat Arab. Fatwanya apa? Ya. Jadi kalau orang sekalian fatwanya justru beliau menganjurkan. Ya, dan tidak ada masalah untuk membacakan Al-Fatihah di luar konteks sholat tadi. Silahkan mau Anda baca sebagai tawassul, sebagai tabarruk, itu madhab Maliki. Silahkan mau bacakan di majlis-majlis ilmu, bacakan misalnya menjelang resepsi, nggak ada masalah. Untuk memohon hajat kepada Allah, kemudahan, karena memang sifatnya begitu. Walaupun nanti ada di madzhab Maliki yang lain yang memberikan pengetatan, kecuali kalau meniatkan untuk mengkhususkan di situ aja, ya, sehingga berpeluang menjadi sesuatu yang keliru. Karena kekhususan ini yang bahkan dipahami sebagai bagian dari petunjuk Nabi, nah itu yang salah. Khususkan bukan. Maksudnya jangan dikhususkan di luar yang muqayyadah. Kalau sudah dikhususkan terikat kan, maka seakan-akan disamakan dengan yang sholat tadi. Maka nggak boleh sama sifatnya.
Jelas ya? Nah, itu gambarannya. Apalagi misalnya mazhabnya Syafi'i. Ya, mazhab Syafi'i itu kita temukan misalnya Syekh Ali Jum'ah yang sekarang itu mengeluarkan fatwa dari Darul Ifta 2010 beliau keluarkan. Jelas itu. Di mazhab Maliki yang lain tuh ada yang paling terkenal itu ada Syekh Syafiq Alam. Syekh Syafiq Alam juga mengeluarkan fatwa di tahun 2018. Ya, 8 Januari 2018 itu lebih jelas lagi fatwanya. Itu Maliki juga tuh. Ya, fatwanya lebih jelas lagi. Apa yang beliau sampaikan? Jelas disebutkan bacaan Al-Fatihah untuk membuka majlis fatwa dan sebagainya. Jadi artinya di sini apa? Ulama itu sangat luas memahami hukum. Ya, mana yang tempatkan secara ketat, ini gambarannya. Mana yang sifatnya terbuka, ini gambarannya. Sehingga kita diberikan pencerahan, bukan sekedar kita baca ini, baca itu, tidak, tapi diberikan ini loh dasar argumentasinya, ini loh dalilnya, ini gambarannya, ini referensinya. Jelas bagi pembelajar. Kalau orang itu awam, maka yang dimunculkan orang-orang mufti yang sudah paham dalil, manusia dalil. Sehingga ulama kita terdahulu yang paham dalil, yang punya sanad, yang punya ijazah-ijazah hadis itu, ya itu langsung berfatwa. Tidak banyak menyampaikan kepada awam ini dalil, ini itu. Karena awam tuh nggak mungkin nyari kitab begini. Awam tuh yang tidak tahu metodologi. Roski nggak tahu metodologi, buka kitab lama tadi kan. Ya, lalu saya katakan, udah baca Al-Fatihah saat kamu mau belajar. Mana dalilnya? Ya? Nah itu kurang sopan. Kenapa? Karena orang awam itu tidak punya kemampuan akses kepada dalil. Gitu. Kalau saya tunjukkan dalilnya ini bisa paham, kitabnya ini bisa baca. Sulit. Nah, karena itu penting juga kita menghadirkan ulama-ulama otoritatif yang punya kualifikasi. Di Timur Tengah itu jelas. Ustadz dengan da'i, dengan mubaligh, dengan mufti itu beda. Kalau sudah mufti, jangan tanya dalil, itu nggak sopan. Kecuali kalau orangnya meragukan, ya nggak jelas. Kemarin kok begini, sekarang jadi ustadz. Itu kita hormati dulu dan kita doakan supaya dapat kebaikan, mau belajar lagi. Tapi apa yang disampaikan ya penting untuk kemudian dilihat kembali. Dan bila ada ragam pendapat itu dihargai, tidak harus menjadi kontroversi. Nah, jadi kesimpulannya bacaan Al-Fatihah itu wajib dilakukan dengan contoh dari Nabi pada ibadah-ibadah yang sifatnya terikat hukumnya, baik rukunnya, syaratnya, tempatnya, waktunya seperti apa? Sholat. Nah, dalam ibadah yang bukan muqayyadah, mutlaqah, maka diperlukan dalil petunjuk dari Nabi. Ya, walaupun ketika ada dalil itu tidak harus membutuhkan contoh dari Nabi karena keluasan sifat amalnya dan keragaman aktivitasnya. Keumuman. Iya, jadi jangan gunakan misalnya kaidah-kaidah yang di luar dari pakem ulama yang sudah memang ulama susun berdasarkan petunjuk Nabi. Itu bukan nyusun sembarangan. Jangan sampai Rosti berkata begini misalnya, kalau baik pasti dicontohkan Nabi. Nah, kalau benar pasti itu dicontohkan. Nah, itu bukan kaidah fikih dan nggak pernah ada ulama bikin kaidah begitu. Karena ulama tuh paham mana yang dicontohkan Nabi, mana yang tidak dicontohkan Nabi. Tidak semua yang baik-baik itu Nabi harus contohkan. Karena mungkin selera umatnya bisa berbeda, kondisinya nggak sama. Nabi nggak pernah contohkan makan daging bob. Ya, bob itu kayak semacam lebih besar dari kadal, kayak biawak. Biawak gurun pasir. Gitu kan? Apa hukumnya itu? Halal, karena Khalid pernah nanya, konfirmasikan. Khalid mau makan, tanya dulu. Tapi Nabi kan nggak selera. Nabi nggak contohkan makan, Nabi diam. Tapi Nabi nggak larang Khalid. Khalid makan nggak dilarang. Itu takrir namanya. Ya, dalam ilmu tasyri' itu takrir, ketetapan Nabi boleh. Cuma kok Nabi nggak contohkan karena nggak selera. Nabi seleranya daging kambing, jadi nggak makan itu. Khalid silakan makan. Khalid kenapa nanya? Karena Khalid itu orang perang, jenderal perang. Ke lapangan, ya di lapangan nggak ada kambing guling. Yang ada ya bob dan yang lainnya. Gitu dikonfirmasi. Berarti salaf betul ini. Ya, salaf. Apa komen beliau? Terikat. Ya. Karena sifatnya apa? Terbuka untuk kemudahan. Jadi jangan sampai katakan, oh ini kalau baik pasti Nabi contohkan. Itu bukan kaidah fikih. Dan tahu nggak yang paling dahsyat? Itu sesungguhnya kaidah di orang-orang jahiliyah waktu itu. Ada di surat Al-Ahqaf ayat 11. Wa qala alladziina kafaru, dan orang-orang kafir itu komen lil ladziina amanu, kepada orang-orang yang telah beriman, lau kana khairan ma sabaquna ilaih. Kalau memang ajakan kamu itu baik, udah ada contoh dari dulu, kami pasti yang pertama lakukan. Pasti orang dulu udah ngerjakan kalau itu baik. Nah, itu kaidah jahiliyah sebetulnya, bukan kaidah-kaidah fikih. Jadi komen orang jahiliyah ketika diajak, komennya begitu, ya Muhammad SAW. Ya kan? Hei orang-orang pengikutnya, kalau yang ente bawa itu baik, orang dulu udah praktekkan. Ya, cuman karena dulu nggak praktekkan, kami nggak ikut kamu. Nah, itu kaidahnya. Nah, itu kan kaidah fikih, karena itu nggak bisa dipakai dalam hukum fikih. Nah, itu pentingnya ngaji, pentingnya belajar. Tapi dengan ini pun tidak boleh merendahkan orang lain. Jadi kita belajar ibrahnya itu sebagai apa?
sebagai wasilah mendapatkan ilmu. Dan tetap kita menghormati. Ya, jadi jangan sampai ada satu gambaran dalam hati untuk menjatuhkan orang lain. Ya, untuk merendahkan orang nggak boleh. Karena orang pun sesungguhnya sedang belajar untuk menemukan yang benar. Disitulah kemudian kita dengan izin Allah memohon kepada Allah untuk bisa memahami dan bisa diizinkan oleh Allah memberi pencerahan dengan garis yang senafas dengan petunjuk Rasulullah SAW. Paham? Insyaallah, Ustaz. Insyaallah. Sudah? Alhamdulillah, Ustaz. Sudah jadi apa? Jadi tahu bagaimana menyikapinya, Ustaz. Jadi insyaallah. Alhamdulillah. Sudah paham? Insyaallah, Ustaz. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.